Baik adik-adik sekalian, berikutnya materi praktikum basis data lanjut. Kita masuk ke materi PLSQL. Nah, objektif atau tujuan utama di praktikum ini adalah menjelaskan kebutuhan dari PLSQL, kemudian menjelaskan keuntungan dari PLSQL, dan mengidentifikasi beberapa tipe blocks PLSQL. Lalu nantinya penggunaan ISQL Plus ataupun nanti kita ganti dengan Live SQL-nya Oracle ya, untuk bisa mengeluarkan data dari objek PLSQL. Yang pertama adalah apa itu PLSQL? Ya, PLSQL sendiri itu kepanjangan dari Procedural Language Extension to SQL. Ya, jadi ada Procedural Language di situ ditambahi dengan SQL. Ya. Nah, Procedural Language sendiri itu yang paling umum yang ada adalah di dalamnya pasti ada variabel, ada array, ya, kemudian ada condition, ada looping, dan ada beberapa code atau beberapa baris program ditambahkan di dalamnya. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari procedural language ya, atau bahasa prosedur pemrograman. Kemudian kekuatan utamanya adalah dia juga sangat support dengan SQL. Ya. Nah, beberapa aturan yang ada di SQL itu pasti bisa dibaca oleh PLSQL-nya atau di bahasa procedural language-nya itu. Ya, tipe datanya ataupun kondisi-kondisi yang ada atau function yang ada di SQL itu pasti bisa dibaca oleh PLSQL. Kemudian is Oracle Corporation Standard. Jadi dia adalah standar dari Oracle untuk mengakses data yang terhubung ke relational database. Ya. Similarly integrated procedural construct with SQL. Jadi dia sangat support dengan SQL yang ada di Oracle. Jadi semua sintak SQL itu bisa ditangani oleh PLSQL. Jadi di sini ada bahasa prosedural, ya if then else, looping, ditambah SQL, jadilah dia namanya PLSQL. Kemudian PLSQL sendiri adalah provide a block structure for executable unit of code. Jadi dia terdiri atas beberapa struktur blok yang dieksekusi dan kemudian dia terdiri atas unit-unit code. Ya. Maintenance of code is made easier with such a well-defined structure. Jadi untuk mengelola dari code-nya itu sangat mudah dengan struktur yang sudah pakem, istilahnya, sudah didefinisikan dengan jelas. Provide procedural construct such as, ya, jadi apa itu construct proceduralnya? Itu terdiri atas variabel, terdiri atas konstanta, dan terdiri atas tipe data. Control structure such as conditional statement and loops. Jadi dia juga tentu saja di bahasa prosedural itu ada statement kondisional dan looping. Reusable program units that are written once and executed many times. Jadi dia bisa menggunakan kembali program yang sudah kita buat sebelumnya dan bisa dijalankan beberapa kali ataupun tak hingga gitu ya. Seterusnya bisa dijalankan terus. Nah, environment PLSQL sendiri Anda bisa lihat di sini ada PLSQL Engine
PL/SQL Engine. Ya, di dalam PL/SQL Engine itu ada PL/SQL block, ya. Kemudian dia mecah jadi dua ya. Kalau dia ke prosedural, maka ada engine procedural statement executor yang melakukan itu. Kalau dia butuh bahasa SQL, maka langsung ke Oracle Database Server ya, dengan mengeksekusi SQL statement executor. Nah, jadi PL/SQL sendiri nanti akan dari user ini ya, dari user, permintaan dari user, request dari user, dimasukkan dulu ke PL/SQL Engine. Dia akan memisahkan antara blok procedural language-nya dan SQL-nya. Bagian proseduralnya atau PL-nya itu akan dijalankan oleh procedural statement executor, dan bagian SQL-nya akan menarik data dari Oracle Database Server. Kemudian keuntungan dari PL/SQL, ya. Integration of procedural construct with SQL. Jadi dia bahasa prosedural yang dilengkapi dengan SQL. Tentunya dia improve performance ya. Improve performance ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai bahasa biasa ya, Anda kan di dalamnya ada SQL-nya banyak gitu ya, ada beberapa SQL yang dijalankan, maka SQL-nya itu akan di-request beberapa kali ke database server. Jadi kalau misalnya ada 2 SQL, maka akan menjalankan 2 kali perintah request ke database server. Sedangkan kalau Anda menggunakan PL/SQL, cukup Anda memanggil SQL-nya dalam satu blok tadi itu, bila mana ada banyak SQL, itu urusannya ke database Oracle-nya ya, karena ini PL/SQL-nya masuk ke dalam database server. Ya. Sehingga lalu lintas datanya antara klien dan server itu sangat minimal. Ya, sehingga dia improve performance. Keuntungan yang lain adalah modular program development. Jadi Anda bisa memecah program yang Anda buat dengan menggunakan function atau prosedur untuk memudahkan Anda membuat sebuah bahasa pemrograman. Kemudian Anda bisa menggunakan integration with Oracle Tools. Ya, Oracle Tools misalnya Anda bisa pakai SQL Developer, ya Anda bisa pakai ESQL Plus, ya Anda bisa pakai Oracle Form dan seterusnya ya, itu integration with Oracle Tools yang sudah disediakan. Dan kemudian portability, ya portability berarti tentu saja PL/SQL sendiri itu kan dijalankan di Oracle. Oracle itu bisa dijalankan di hampir semua platform, ya baik itu Windows base, ya Linux base ataupun Mac base. Kemudian juga dia menghandling exception ya. Kalau ada error itu bisa dihandling oleh PL/SQL ini. Berikutnya mengenai block structure dari PL/SQL. Ya, Anda bisa lihat di situ buat di situ ada declare, ya, ada declare opsional di situ, bisa ada bisa tidak. Kemudian ada begin, mandatory berarti wajib ya. Dari blok PL/SQL begin ini wajib. Di dalamnya ada SQL statement dan PL/SQL statement. Ya, SQL statement dan PL/SQL statement. Kemudian exception. Ini opsional. Ya, opsional berarti dia boleh ada, boleh tidak ya. Exception sendiri adalah menghandle dari error. And ini adalah mandatory. Ya. Jadi blok PL/SQL structure-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian block types-nya ada beberapa yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah anonymous PL/SQL. Isinya declare, begin, exception, end ya. Declare dan exception adalah opsional, begin dan end adalah mandatory. Kemudian block type berikutnya adalah prosedur, ya.
Sintaknya diawali dengan prosedur, nama prosedurnya is. Ya, ini mandatori ya, prosedur itu. Di dalamnya is sampai dengan begin adalah deklarasi dari sebuah variabel. Kemudian begin end di dalamnya ada exception ya. Di antara begin end itu ada statement dan ada exception. Kemudian berikutnya adalah function ya. Ada sintak function di depannya, ada name function-nya. Function mengembalikan data, ya, return data type, is begin. Nah, di dalam is begin end itu ada return value-nya. Jadi function ini harus mengembalikan nilai. Dan ada exception-nya. Kemudian program construct, ya. Anda bisa lihat di sini ada tool construct, animals blocks, application procedure function, application package, application trigger, object type, database server construct, anonymous blocks, store procedure or function, store package, database trigger, dan object type. Jadi beberapa program construct ini yang bisa memanggil PL/SQL. Nah, kemudian PL/SQL Programming Environment, Anda bisa menggunakan beberapa tools, yang contohnya ini Oracle JDeveloper, ya. Atau Anda bisa menggunakan SQL Developer, atau nanti kita menggunakan Live SQL-nya Oracle. Ya. Nah, tentu saja basic-nya tentu saja di dalam skema ya, Anda memasukkan username dan password dari database Anda, kemudian Anda bisa memasukkan PL/SQL di dalam. Nah, ini contohnya dengan menggunakan ESQL+. Nanti kita akan menggunakan Live SQL. Ya. Oke, kemudian contoh kita membuat create and anonymous blocks. Ya. Contohnya ini ya, declare fname, tipe datanya adalah varchar 20. Kemudian begin end, di dalamnya di sini ada klausa select. Ya. Select first name into, nah di sini ada tambahnya ya. Ada tambahnya into. Kalau yang SQL biasa kan nggak ada ini. Nah, ini hasil dari kolom data first name di tabel employee dimasukkan ke variabel fname. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita execute, nah dia hanya menghasilkan perintah seperti ini ya. Kalau Anda menjalankan pakai ESQL+, itu tulisannya PL/SQL procedure successfully completed. Kemudian, ini kan nggak mengeluarkan apa-apa ya. Dimasukkan ke variabel fname, kemudian ngapain? Ini enggak. Belum mengeluarkan apa-apa, nggak mengeluarkan hasil apa-apa ya. Sehingga kita punya cara untuk mengeluarkan data di dalam PL/SQL block-nya dengan menggunakan command set server output on. Kemudian kita masukkan package namanya dbms output .put line. Ya, jadi set server output on, kemudian di dalamnya di sini PL/SQL block-nya. Di dalam PL/SQL block kita tambah dengan package dbms output put line. Kita tambahkan di situ contohnya the first name of the employee is. Kita gantikan dengan variabel dari PL/SQL-nya tadi, fname, kita keluarkan. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, kemudian kita execute, keluarnya adalah ini, the first name of employee is Stephen. Ya, karena ini employee ID 100, itu kebetulan pakai, atau namanya Stephen. Oke, kita akan melihat dari percobaan tadi dengan menggunakan SQL worksheet-nya si livesqloracle.com. Jadi saya copy persis ya. Ini ada declare tadi opsional. Fname varchar 20 begin. Select first name into fname from HR employee where employee ID sama dengan 100. Ya. Ini kan masuk ke fname ya, first name-nya. Kemudian kita munculkan dengan menggunakan perintah dbms put line the first name of the employee ya, string biasa ini ya.
Kemudian kita tambahkan dengan hasil dari output variabel fname. Ini kalau kita execute, maka keluarlah ini ya, statement proses, dan hasil dari DBS putline package-nya itu akan mengeluarkan ini ya, the first name of the employee is, nah fname-nya tadi namanya, employee ID 100 itu adalah Stephen. Nah, keluarnya adalah seperti itu. Nah, di awal percobaan di PLSQL yang pertama ini, itu tentunya Anda sudah bisa mempelajari integrasi SQL statement dengan menggunakan PLSQL program construct. Tadi sudah ada itu ya contohnya. Kemudian Anda juga bisa mengidentifikasi dari keuntungan menggunakan PLSQL. Lalu Anda juga bisa menjelaskan beberapa tipe blok PLSQL. Tadi ada Animos blok, ada yang prosedur, ada yang function ya. Lalu Anda juga bisa menggunakan, kalau ini kita ganti SQL Plus dengan menggunakan Live SQL. Dan bagaimana kita bisa mengeluarkan output dari PLSQL. Nah, itulah penjelasan saya mengenai topik PLSQL bab yang pertama.